Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Hari ini aku akan mencoba membagikan cara merakit power steering atau worm steernya Panther ya guys. Susu Panther ini udah bersih semua karena ini nggak boleh dicuci pakai air atau pakai bensin ya guys. Jadi kita nyucinya pakai solar, makanya kelihatan glowing gini. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu guys ya. Pertama kita pasang silnya di sini dulu. Kita dapetin silnya original. Kita buka dulu. Kita buka dulu guys. Isinya begini guys. Jadi isinya seal power steeringnya itu ada satu tutup debu yang di sini ya guys. Nah di sini tutup debu, ini bukan seal, ini cuma tutup debu ya guys, supaya debu atau air nggak masuk ke dalam, dan makanya ngadepnya ke sini, tapi arah tahanannya itu malah dari luar ke dalam gini ya, miringnya ya tuh. Kalau seal pada dasarnya pasti masangnya gini kan, karena dia menahan tekanan dari dalam. Kalau ini gunanya untuk menahan supaya kotoran nggak masuk ke dalam. Terus di sini o-ring set ya. Nah ini bedanya yang ori sama yang KW-KW. Nih kalau yang KW-KW pasti putih, ini teflonnya warna abu-abu ya guys. Satu lagi kita ada snap ring pengunci silnya yang di sini. Ini silnya. Nah ini sil seperti biasa, sil pada umumnya ya guys. Oke, karena ini jadinya low pressure, ini pengunci silnya sini dan snap ring gini yo. Oke, langsung kita rakit dulu guys. Kita cari yang di sini. Ini namanya piston ya guys. Pistonnya power steering hydro piston. Ini ya guys yo. Kita nyobanya biar gampang. Oke, tak siapin dulu guys ya. Oke, ini silnya udah terpasang, jadi satu o-ring, satu si teflonnya ini guys yo. Jadi anggap saja ini ring piston karena dia tujuannya untuk memperpadat kompresi. Jadi ini harusnya kenceng gitu kan. Jangan lupa sininya bersihin yo, dindingnya ini bersih supaya masuknya gampang. Kita cobain guys, cobain ya, masuk ya guys, masuk. Dan nah kan kerasa ada kompresi yo tuh. Jangan didorong terlalu masuk karena ini masuknya kebalik ya, karena kita cuma nyobain, jadi biarin gini aja. Kalau terlalu masuk nanti takutnya nyangkut, kalian lepasnya susah. Nih nyangkut di sini nih biasanya nih nyangkut di sini yo. Oke, ini singkirin, kita udah dapet. Terus kita lanjut rakit sistem kontrol valve ya. Nih sini, di sini letak kontrol valve-nya guys. Jadi di sini nggak boleh kotor ya, lubang-lubang ini. Ketika kalian nemuin seal yang di sini jebol secara tiba-tiba, biasanya di sini kotor. Kita cobain sini dulu. Kita nyobain si silver bearing yo, teflon ya, ada 4 biji, 1 2 3 4 yo. Ini ruang kontrol valve-nya, itu bukan seal guys, itu silver bearing. Jadi dia fungsinya buat ngesil sekalian sama jadi bearing ya. Masuknya masih gampang diputer. Nah nih diputer masih ringan yo, kayak bearing. Oke, kita dapet. Karena ini nggak ada gantinya, misal ini rusak, kita bisa ngakalin pakai potongan ini yo, potongan aqua glass. Ini dicopotin dulu, o-ringnya dicopotin, ganti pakai potongan aqua glass, lalu dipasang kembali. Tapi hati-hati masangnya. Oke, di sini udah bersih yo. Di sini bersih, pastiin lubang-lubangnya ini diintip, jangan boleh ada sedikit kotoran yang masuk. Lalu kita pasang. Yang bikin
steering Panther itu berat atau berat sebelah, pokoknya penyakit-penyakit steering Panther itu ada di sini ya. Biasanya ini udah nggak kenceng lagi, o-ring di dalam situ bentuknya gini juga teflon, itu udah nggak kenceng lagi, makanya kompresinya ada yang bocor gitu kan. Ini harusnya presisi, tek masuk ya. Habis itu baru kita kunci sininya. Nih penguncinya guys. Oke, setelah kita pasang gini yo, ini snapringnya ini udah bener. Ini nggak perlu takut kalian kalau mau nyopot ini mau dibersihin, karena ada pennya di sini, nggak mungkin keputar atau salah. Terus penyebab bocornya dari sini tuh, yang pertama karena di sini ada mampet, dia jebol terpaksa yo, jadi nembak gitu jebolnya. Terus kalau cuma rebes-rebes aja ini di sini kan biasanya karena nggak pernah kesentuh, nggak bisa kecuci, itu ada garis nih yo, ada garis tempat silnya. Jadi kalau bongkar-bongkar gini, ini dibawa ke tukang bubut sekalian diamplas ya guys, diamplas bersih yo, minimal gini lah. Ini kemarin kasar banget guys yo, ini kemarin kasar banget, jadi ini diamplas gini aja. Yang penting silnya waktu masuk nggak langsung rusak gitu kan. Kalian bisa potong pernya yang di sini yo, bisa potong pernya selayaknya kita masang sil biasa. Oke, silnya tak pasang dulu, lanjut. Oke guys, jadi gini cara masang silnya. Karena di sini nggak boleh ada lem yo guys. Sebenarnya kalau kita rakit power steering itu nggak boleh pakai lem sama sekali. Jadi kita yakin bersih aja, yakin bersih aja. Terus ini ya penguncinya. Terus olinya juga kita jangan pakai yang asal-asalan ya guys. Olinya power steering. Ini penguncinya snapring. Oh iya, pasang snapringnya ini kan ada beda bentuk nih yo. Nih di sini halus, di sini kasar. Jadi pasangnya gini, ketika nanti ada tekanan dari dalam itu mendorong keluar, di sini nyangkut. Kalau di sini halus, ini itu jaga-jaga ya guys, kadang bisa kebawa gitu keluar karena di sininya halus. Oke, kita pasang nih, yang kasarnya ini ada di luar. Ya, masuk. Oke, masuk. Kita kasih bearing grease di sini sedikit-sedikit ya guys. Baru kita nanti masukin ini. Ya, setelah kita kasih sedikit bearing grease ya guys, sedikit bearing grease di bagian seal sama bearingnya, kita masukin. Oh iya, iki kira kenalan ya guys, ini kan namanya tetap sama yo. Jadi ini sentral arm, ini sektor arm gitu. Ora balik ding, ini sektor arm, ini yang memerintah semuanya, ini sentral arm gitu kan. Sama sebenarnya guys, cuman di sini ada letak kontrol valve, yaitu ini yo. Kita pasang pelan-pelan sembari nanti kita pasang si bearingnya ya guys yo. Kita pasangnya pelan-pelan guys, pastiin dia masuk sempurna dari silder bearing sampai silnya guys ya. Iya, masuk. Nah, masuk sempurna guys. Pasti diputer, kita cek rapi ya guys. Pastiin bersih yo, biar kita nggak gagal perakitan itu cuman karena ulah kita sendiri gitu ya guys ya. Oke, saya tak golek nggon guys, ini ditaruh supaya tempatnya gampang, bisa naruh ininya gampang guys. Oke guys, setelah kita dapetin tempatnya, kita bisa pasang bearingnya ya guys ya. Bearingnya ada di sini ya, masuk satu, masukin pelan-pelan ya guys, masukin pelan-pelan, jangan terbalik.
yo. Letak si bearingnya ini susah guys. Sih guys. Tak pasangin dulu guys yo. Nanti bearingnya juga belum ditata nih yo. Nih tak tata dulu guys. Oke guys, setelah si ball bearing atau bearingnya itu terpasang, pelan-pelan ya guys, jangan pakai obeng gini, satu-satu dimasukin. Jangan lupa bersih yo, jangan lupa bersih. Kita bisa mulai pasang sambungannya, konosnya ya guys yo. Kita pasang pelan-pelan, pastiin bersih dan dia masuk semua ya guys, dan masuknya rata. Oke, masuk. Setelah masuk kita pasang penguncinya yo, karena jarang punya yang punya kuncinya, jadi ini sampai kayak gini nih karena sering dibuka ya. Ini tadi tak bersihin, tak gerinda-gerinda biar nggak nyangkut sama tengahnya. Oke, nah gini loh guys maksudku, kalau kita nyucinya bersih kan kita masangnya gampang toh. Dan di sini juga nggak boleh ada lem, tetap yo nggak boleh ada lem. Kita kencengin pakai ini dulu yo, pakai ini dulu. Setelah kenceng paten, nanti baru kita kencengin lagi pakai kunci ya guys ya. Coba muternya. Oke, lancar ya guys, lancar. Ini berat dari silder bearing sama seal yang sini baru tadi. Biasanya kalian getok sini toh, ya wes podo wae diketok, tak getok sih guys ya. Oke guys, setelah kita pasang, kita kencengin penguncinya, kita tinggal pasang si apa guys, sektor arm yo, sektor armnya atau peli bebek yo, atau piston hidronya. Oke, tapi sebelum si piston hidronya kita pasang dulu o-ring yang di sini ya guys. Kita pasang dulu o-ringnya, pastiin di sininya bersih dia guys, di sininya pastiin bersih. Lubang kecil ini juga waktu nyuci jangan lupa semprotin pakai angin kompresor, meskipun nggak bisa keluar total, olinya yang kesisa itu minimal kalau ada kotor-kotoran ikut keluar ya guys. Oke, kita coba pasang o-ringnya di sini ya, masuk. Kita cobain dulu ke casingnya, kita cobain dulu ke casingnya kenceng apa enggak. Kalau kenceng kita tinggal lanjut, kalau enggak ya di seltip ya guys yo. Oke, masuk kenceng, jadi aman, nggak takut bocor ya. Oke, kita tinggal pasang peli bebek ya guys, pasang peli bebek. Oh iya guys, si pelornya tadi itu jangan takut ketuker, karena kalau yang tipe sama yo, kan banyak tipe sih si Panther ini. Yang tipe sama itu si godringnya yang di sini atau bearingnya itu sama yang di sini. Kalau yang tipe beda, yang di sini lebih kecil daripada yang sini, dan itu kecilnya kelihatan gitu ya. Terus pasang ininya jangan takut yo, jangan takut, masangnya gampang, nggak perlu dicowopotin gini loh. Masangnya gini, pegangin di tengah-tengah ya, pegangin di tengah-tengah gini, masukin sini satu-satu ya guys yo. Jadi kalau kamu masukinnya pas itu nggak bakalan lari si bearingnya itu guys. Masukin satu-satu ya guys. Masukin satu-satu sambil digoyang-goyang gini guys. Jadi nggak mungkin ada yang selip atau gimana kalau kita masangnya benar. Dan masangnya itu nggak perlu dipaksa gitu kan, masangnya nggak perlu dipaksa, digoyang gini aja udah pada masuk. Dan masuknya akan teratur kalau kita nggak terlalu lebay guys, lebay takut malah kalau kalian takut ada yang bisa salah jalur nih godringnya nih yo.
Oke, masuk. Ya, sambil dicek yo, pelan-pelan. Oke, masuk semakin dalam. Oke, pastiin ruangan si pelornya ini penuh ya guys, penuh tapi bener gitu kan, penuh tapi bener. Sisanya kita masukin di sini nih yo, kita masukin di sini. Sebenarnya nggak boleh ada grease juga sih guys di sini, cuman karena kita nempelinnya susah, terpaksa kita kasih ya guys, dikit kita kasih dikit biar nempelnya gampang. Oke, nanti baru kita pasang ya guys ya. Aku ben kon ngitung godrine ngene iki guys, saiki wis lali mbuh piro isi godrine guys. Dulu sampai suruh ngitung neng bosku kon ngitung godrine piro men, lek ilang golek ono, padahal diumpetin sama bosku guys. Oke, sisa sini yo, nih masuk semua yo, nanti baru kita pasang guys. Oke guys, setelah bola-bola bearingnya tadi kepasang, di sini udah kepasang yuk guys, di dalam sini penuh tuh, penuhnya bener. Oke, kita masukin bola bearing yang di sini supaya nggak jatuh, pelan-pelan ya guys. Kita masukin pelan-pelan, masukinnya harus bareng ya guys, kalau nggak bareng agak susah nih guys, kebalik juga ya susah guys. Oke, oke, udah masuk, kita cobain guys. Nah, yo, jangan ditarik mundurnya terlalu banyak atau maju terlalu banyak yo. Lek gogrok kowe baleni neh. Oke, ini ringan, nggak seberapa ada space karena godrinya cukup ya guys. Oke, lalu kita pasang si penahannya. Kita pasang penahannya. Oke guys, ini kita tinggal pasang ke dalam casing ya guys, dipolin gini aja guys ya, biar kita masangnya gampang, nanti diputerin di dalam sana ya guys.
kalau masih sedikit dengan bearing grease ya guys, tapi jangan terlalu banyak. Yang penting dia bisa bantu masuknya nanti biar gampang ya guys. Oke. Oke, di sini ada satu o-ring kecil. Ini ya guys, satu o-ring kecil. Kita tinggal naruhnya di sini nih. Nih, di sini yo. Tinggal taruh situ, tak bersihin dulu guys. Bersihin dulu, baru kita taruh. Oke, setelah semuanya disiapkan, kita pasang yuk guys. Kita pasang pelan-pelan, perlahan ya guys, perlahan tapi pasti ya. Oke, masuk. Kita tinggal pasang 4 bautnya. Oke guys, setelah masuk dan kita kencengin tadi, kita posisiin si giginya ini di tengah-tengah ya guys. Tuh guys, edan berat ya guys. Nah, kita posisiin giginya di tengah-tengah. Jadi di sini ada 1 2 3 coakan ya guys. Posisiin di tengah supaya kita nanti masang si center armnya gampang. Oke, kita balik. Oke, lanjut guys. Jadi bagian sini kan ada satu hydrosil atau seal pressure ya guys. Nih, jadi bentuknya gini, nggak ada pernya, jangan salah yo, jangan salah kira atau salah pengertian. Jadi kalau seal high pressure itu rata-rata memang begini yo. Itu ngadepnya di sini, ngadepnya ke bawah karena yang ngesil itu di sini. Nah, makanya kemarin ketika di sini terjadi cacat parah yo, kemarin yang di bagian sini kan sampai kayak gini, makanya udah dibenerin yo, halus, dan halusnya itu enggak halus banget. Jadi ini kan kelihatan ya, ada kayak silang-silang gitu ya, itu yang nantinya bantu ngesil kayak piston lah, kayak dilinder gitu. Oke, terus olinya itu sendiri jangan dimainin ya guys ya, jangan dimainin, jangan coba-coba ngoplos-ngoplos, apalagi kayak yang di kepercayaan kalian, khususnya pemilik Panther, kalian sering percaya banget dengan iming-iming ganti oli power steering pakai minyak makan, pakai minyak goreng segala macam. Jangan. Si power steering ini punya sifat hidrolik ya. Hidrolik itu olinya harus hidrolik, harus berbuih ya, harus berbuih karena buihnya itu yang digunakan untuk pemadatan kompresi ya kan. Oli hidrolik itu rata-rata berbuih dan dipegang itu kasar, bukan licin ya. Makanya ketika kalian pakainya oli minyak goreng segala macam itu jadinya malah bocor karena dia licin, nggak kasar gitu kan. Nah, kalau shock itu jangan salah lagi, nanti shock diganti pakai oli hidrolik, salah lagi. Shock itu olinya hydrolift, beda. Leak sama lift beda. Jadi lift itu dia lebih lembut karena fungsinya memang melumasi dan menahan. Kalau hidrolik itu harus menahan dan dia harus punya daya lebih kuat daripada manusia meskipun sekecil ini ya kan. Kalau nggak power kue luwe toh. Nah, terus di bagian sealnya yang sini tadi, yang hydro nih, yang high pressure itu kalau longgar kalian boleh ganjil pakai gini nih. Nah, potongan plastik yo atau potongan aqua glass, masukin di dalam sesuai ukurannya ini, dan kalian bisa ukur sesuai keinginan lah yo. Nah, gini, masukin dalam dulu, dilem pakai lem ibon, baru sealnya dimasukin. Jadi waktu pertama kali kita shoot tadi, sebelumnya aku udah masang ini karena sekalian nunggu kering yo. Jadi kita masang ini nanti udah kering. Oke, sini sekarang aku tinggal pasang ini,
tinggal pasang silnya, ngadepnya ke sini yo. Ini tutup debu loh yo, jangan salah, ini tutup debu supaya debu dan kotoran itu nggak masuk ke dalam gitu kan. Dan di sini juga tetap nggak boleh ada lem gitu kan. Oke, ini tak pasang dulu, nanti kita lanjut masukin ini yo. Oke guys, silnya udah kepasang, jadi kita tinggal lumasi pakai sedikit bearing grease ya guys. Tak lumasan sih guys, kita lumasin sedikit bearing grease supaya nanti dia masuknya gampang, sekalian si bearing grease nya itu buat bantu seal high pressure nya, supaya bantu buntu misal ada rongga-rongga sisa kalian ganjil-ganjil tadi ya guys ya, ganjil-ganjil tadi atau lem ibon yang kalian pakai buat ngelem dinding bagian luar silnya tadi itu masih ada rongga ya gitu. Oke, terusin kita masukin guys, kita masukin pelan-pelan. Di bagian sininya boleh dikasih oli ya guys, bagian sini boleh dikasih oli supaya masuknya mulus ya. Setelah dilumasi oli, kita bisa masukin ke sini guys, pelan-pelan karena silnya tadi itu kan nggak ada karetnya ya, nggak ada gini apa nih guys, nggak ada pernya, jadi kita mesti pakai perasaan dan digoyang-goyang gini sampai dia masuk. Oke, sampai dia masuk pelan-pelan guys, sambil digoyang-goyang ya guys. Guys, kayaknya agak keras, jadi mesti kita pakai perasaan. Kita pakai ini yo, pasangnya yo, kita pakai ini. Aduh. Kita pakai ini, kita pasang dulu di sini. Oke, aku tadi barusan nyari obengnya guys, susah. Kita langsung masukin aja ya guys ya, kita langsung masukin aja. Nanti kalau udah full kita bisa coba tracker pakai baut ya guys. Kita coba di tracker pakai baut, penting dia bisa masuk. Oke, kita coba tracker pakai baut. Aduh, lumayan keras guys. Iya, masuk guys. Pelan-pelan ya guys, pelan-pelan. Masuknya sebenarnya gampang sih guys, tuh kan, gampang kan, tuh sebenarnya gampang. Pelan-pelan aja, pelan-pelan tapi pasti ya guys. Kalau sekiranya udah bisa pakai baut yang orinya, kita ganti pakai baut yang orinya. Biasanya baut yang kita pakai buat tracker ini kan kepanjangan ya. Kita pasang baut orinya, sekalian kita kencengin ya guys yo, sekalian kita kencengin. Salah guys, ini baut yang ada bracket selang ya guys yo, bracket selangnya di sini nih, dua yo, satunya di sini. Oke, sambil terus kita putar perlahan, sambil diperhatiin apakah o-ringnya bener-bener masuk ya guys. O-ring pengunci-penguncinya tadi o-ringnya masuk. Diputar-putar guys. Oke guys, ini tak kencengin dulu yo. Ini jangan lupa kalau misal terlalu kenceng kita bisa atur ya guys, kita kenderin pelan-pelan. Aduh. Nah, kalau ini udah kendor gampang nanti guys, ringan ya guys. Setelahnya juga kan ada di sini,
kita nanti mau nyetelnya seberapa ya. Oke, kita kencengin dulu. Oke guys, setelah dikencengin kita lihat di sini guys. Nah, aman toh ya, bentuk silnya bagus, rapi gitu kan, nggak ikut ketarik ya. Jadi kan yang sering bocor di sini, makanya di sini harus bener-bener licin ya, harus bener-bener licin ketika masang. Ketika nanti udah agak lama ya biarin gitu kan. Sebenarnya bagus lagi nanti kalau selesai ya, biar besoknya aman. Di sini kalian boleh lakban di asnya sini, lakban atau solasi yang buat ngecat itu loh guys, yang kertas, taruh di sini biar di sini nanti nggak ada karat ya, nggak ada karat, terus kotorannya mau masuk ke dalam itu mudah-mudahan susah lah gitu. Nah, penyakitnya sendiri kalau buat worm steering partner itu yang sering bocor di sini yo. Di sini kan kalau nggak terjadi keropos itu nggak mungkin terjadi bocor gitu kan. Makanya kalau di sini keropos ya pasti bocor gitu. Terus kalau mau ganti jangan kamu nurutin owner dikodok cuman ganti ini aja. Ini bukan seal. Ini tutup debu, mbok pasang nang kene ora dadak nyepot borom ya iso. Plak tuh, bisa kan? Gampang toh? Gampang, itu bukan seal. Sealnya yang di dalam sini tadi nih, yang hydro seal atau yang high pressure seal gitu kan. Makanya dia nggak pakai per karena dia nggak butuh jepitan gini yo, nggak pakai butuh terlalu gigitan gini. Karena fungsinya ketika di dalam ini high pressure atau bertekanan tinggi, sealnya ini akan kebuka. Nah, malah ngesilnya ketika high pressure dia buka gini. Kayak karet rem lah yo, kayak karet rem mobil itu di belakang yo, karet rem tromolis. Kira-kira ngono ki lah yo. Kira-kira begitu. Jadi wis ngene iki sing tak bagekno, iso ku yo gur ngene iki yo. Jadi ya wis ngene iki. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.